warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Jihan Rusadi dari kelompok 20. Di sini saya akan menjelaskan materi 2 tentang propagasi sinyal dalam saluran transmisi. Propagasi merupakan rambatan gelombang microwave yang melalui udara dari antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya dapat mencapai ribuan kilometer. Dan transmisi merupakan sebuah pemancar atau transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan dan membawa sinyal sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima atau receiver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Bakar Rizky dari kelompok 20. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis propagasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah skywave. Skywave adalah perambatan gelombang yang diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan belokkan kembali ke bumi. Lapisan ini yang paling mempengaruhi sinyal radio, di mana pada frekuensi 3-30 MHz, sinyal yang sampai ke lapisan ini pada sudut tertentu akan dibelokkan kembali ke bumi, ke tempat yang sangat jauh dari antena pemancarnya dengan redaman yang kecil, sehingga sangat bermanfaat untuk transmisi sinyal. Selanjutnya adalah propagasi ground wave atau perambatan gelombang yang mengikuti bentuk bumi. Gelombang tanah merambat dekat permukaan tanah dan mengikuti lengkungan bumi, sehingga dapat menempuh jarak melampaui horizon. Perambatan melalui lintasan ini sangat kuat pada daerah frekuensi 30 kHz sampai 3 MHz. Selanjutnya adalah propagasi line of sight, yaitu perambatan gelombang secara langsung tanpa media perantara. Sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar langsung diterima oleh antena penerima tanpa mengalami pantulan. Oleh karena itu, lokasi-lokasi yang antena penerimanya terhalang tidak akan menerima sinyal. Komunikasi line of sight paling banyak digunakan pada transmisi sinyal radio di atas 30 MHz, yakni pada daerah VHF, UHF, dan microwave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Farezi dengan NIM 0304 1381 924 104. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kecepatan gelombang elektromagnetik. Kecepatan gelombang elektromagnetik pada saluran dapat dihitung dengan persamaan Vp sama dengan 1 per akar mu epsilon. Untuk ruang hampa, mu sama dengan mu 0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 Hz per menit, dan epsilon sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Hz per menit, sehingga Vp sama dengan zeta sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8. Untuk saluran transmisi, permeabilitas dapat sama dengan nilai ruang hampa, akan tetapi permitivitas boleh juga jadi berbeda dengan nilainya pada ruang hampa karena tergantung dengan dielektrik yang digunakan. Persamaan untuk permitivitas adalah epsilon sama dengan epsilon 0 dikali epsilon r, di mana epsilon r adalah permitivitas relatif atau konstanta dielektrum. Jadi, kecepatan gelombang pada saluran dengan permitivitas epsilon r adalah Vp sama dengan 1 per akar epsilon r. Jika V pangkal adalah tegangan sinyal pada pengirim dan V ujung adalah tegangan di sisi penerima, maka atenuasi yang dialami sinyal itu adalah V pangkal per V ujung. Jika gelombang di pangkal saluran memotong X atau waktu, pada waktu T1, gelombang di ujung saluran memotong sumbu X atau waktu pada waktu T2 dan periode sinyal T, maka pergeseran fase dapat dihitung dengan rumus T2 dikurang T1 per T dikali 360 derajat. Berikut adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari propagasi saluran sinyal dalam saluran transmisi. Saluran transmisi digunakan untuk tujuan seperti menghubungkan pemancar dan penerima radio dengan antena mereka, mendistribusikan sinyal televisi kabel, panggilan routing through lines antara pusat-pusat switching telepon, koneksi jaringan komputer, dan bus data komputer berkecepatan tinggi. Dan itulah
contoh kehidupan sehari-hari dari propagasi sinyal saluran dan dalam saluran transmisi. Potong bebu yang sampai 30 deh. Adalah pengertian dari filter aktif. Filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi tertentu dan meredam sinyal masukan dengan frekuensi lainnya. Daerah frekuensi sinyal masukan yang dilewatkan disebut dengan passband, dan daerah frekuensi yang diredam disebut dengan stopband. Dan stopband juga disebut dengan frekuensi cutoff. Dan itulah pengertian dari filter aktif. Filter aktif pada umumnya ada beberapa macam, yaitu low pass filter, high pass filter, band pass filter, stop band filter, Butterworth, dan Chebyshev. Low pass merupakan filter yang hanya melewati sinyal listrik pada frekuensi di bawah frekuensi cutoff-nya. Sedangkan high pass filter merupakan filter yang hanya melewati sinyal listrik pada frekuensi di atas frekuensi cutoff-nya saja. Oke, kali ini saya akan membuat rangkaian dari aplikasi filter aktif. Seperti yang kita tahu, aplikasi filter aktif ini memiliki dua jenis rangkaian, yaitu low pass filter dan high pass filter. Untuk membuat rangkaiannya sendiri, saya memakai aplikasi multisim. Oke, baiklah, di sini sudah saya buka aplikasi multisim untuk membuat rangkaian dari aplikasi filter aktif. Saya akan membuat rangkaian low pass filter, di mana di sini telah terdapat komponen yaitu function generator, resistor, kapasitor, dan juga ada OP-AMP sebagai filter dari rangkaian ini. Kemudian ada osiloskop dan dua buah multimeter. Oke, yang pertama-tama kita setting dulu function generator ini ke frekuensi 100 kHz. Setelah men-set function generator, kita akan men-set juga besar kapasitansi dari kapasitor ini, yaitu 10 mikrofarad. Kemudian resistor yang dipakai adalah resistor 5 ohm. Oke, kita akan merangkai rangkaian ini dengan cara kita hubungkan dulu groundnya ini ke function generator dan kapasitor. Kemudian di multimeter kita hubungkan positif function generator ke resistor. Kemudian serikan resistor ini dan hubungkan kapasitor ke tengah-tengah resistor. Kemudian kapasitor yang ini kita hubungkan ke positif OP-AMP dan resistor ini kita hubungkan ke negatif OP-AMP. Jangan lupa kita serikan juga yang ini. Kemudian untuk keluarannya kita hubungkan ke sini. Kemudian untuk osiloskop kita hubungkan awal dari rangkaian ke channel A. Kemudian di channel B kita hubungkan di akhir rangkaian. Tidak lupa juga kita hubungkan multimeter ini ke masing-masing channel yang ada di osiloskop. Seperti inilah kira-kira rangkaian dari low pass filter. Untuk melihat keluaran dari rangkaian ini, yang pertama-tama kita buka dulu kedua multimeter. Seperti ini. Kemudian kita buka juga osiloskop. Kita atur terlebih dahulu skala osiloskop agar mudah dilihat. Jika sudah, kita mulai hidupkan rangkaian ini. Kita tunggu sampai tegangan ini dikira stabil.
Jika telah stabil, kita hentikan sejenak rangkaian ini dan catat tegangan yang ada di rangkaian ini. Kemudian kita lihat gelombang yang ada di osiloskop. Jika gelombang tidak jelas terlihat, maka mainkan skala yang ada di osiloskop ini. Baiklah, ini adalah hasil tegangan yang dikeluarkan oleh rangkaian low pass filter dari rangkaian filter aktif. Untuk rangkaian high pass filter, rangkaiannya sama saja. Yang membedakan adalah letak dari kapasitor dan resistor. Di rangkaian high pass filter, letak kapasitor adalah letak dari resistor yang ada di low pass filter. Kira-kira rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita lihat gelombangnya seperti ini. Kita hidupkan dulu rangkaian ini. Kemudian kita tunggu tegangannya menjadi stabil. Dirasa cukup. Kita lihat tegangan keluaran dari rangkaian high pass filter ini. Kira seperti inilah tegangan yang dikeluarkan oleh rangkaian high pass filter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan filter aktif dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan filter aktif dalam kehidupan sehari-hari antara lain crossover, audio, dan receiver. Yang pertama yaitu crossover. Crossover yaitu untuk mendistribusikan daya sinyal audio secara efisien kepada masing-masing loudspeaker sesuai alokasi frekuensinya. Yang kedua yaitu audio. Audio berfungsi pada peredaman frekuensi tinggi atau yang biasa digunakan pada tweeter sebelum masuk speaker bass atau subwoofer atau frekuensi rendah. Kumparan yang diletakkan secara seri dengan sumber tegangan akan meredam frekuensi tinggi dan meneruskan frekuensi rendah. Sedangkan sebaliknya, kapasitor yang diletakkan secara seri akan meredam frekuensi rendah dan meneruskan frekuensi tinggi. Yang terakhir yaitu receiver. Receiver adalah sebuah band pass filter yang memungkinkan sinyal dengan rentang frekuensi yang dipilih untuk didengarkan. Dan receiver sendiri dapat mencegah sinyal pada frekuensi yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Muhaimin Julius dengan NIM 03041381924106 dari kelompok 20 PDST. Di sini saya akan menjelaskan rumus yang ada pada praktikum 3 yaitu aplikasi filter aktif. Pada praktikum ini terdapat rumus yaitu HS sama dengan Vout per Vin, di mana Vout dan Vin-nya kita dapatkan dari prosedur percobaan yaitu merangkai rangkaian high pass filter dan low pass filter yang kemudian disambungkan ke osiloskop dan kemudian mengubah nilai resistor dan kapasitornya dengan frekuensi yang telah ditentukan. Pada praktikum ini kami menggunakan frekuensi 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 100.000 Hz, dan 10.000 Hz. Nah, setelah mendapatkan nilai Vout dan Vin, baru kita dapat mencari nilai H dengan rumus HS sama dengan Vout per Vin.